Ketemunya aja random. Ketemu lagi bersama orang-orang random. Gan, Yeah. mainkan satu lagu lagi dong, Gan. Ini selalu ini Oh, tugas. iya. Tugas seperti ini yang bikin repot. Dari tadi gue lagi mikirin apa yang mau dinyanyi. Tugas mulia. Mulio. Mulio. Apa ya? Ini biasanya lagunya ntar muncul tiba-tiba lagi nih. Iya, iya. Ngobrol Iya, aja. iya, iya. Tadi denger nyanyiin lagu yang Smile itu kan. Yang semangat tadi. Iya, yang tadi dinyanyiin lagu apa? Ada Smile-nya gitu deh. See how, ya. See how love can make us smile. Gitu. Sadap. It always and the one make us smile. But darling, see how love can make a tears, and it always, no one could make it stop. I've broken many hearts and thinking what we have find again. But darling, one who's strong may come to you. Let it be, and there's no one could cry for you. Prigitiu. Udah lama nggak denger Kayak audio. Ebitnya. Kayak Ebit. Kayak di TV katanya. Kayak di TV. Masuk TV nih. Jadi inget ini Gan tentang smile gitu loh. Smile. Smile. Smile tuh bahasa Indonesianya apa sih? Bahasa Indonesianya senyum. Senyum. Ya? Hmm. Senyum. Kalau dulu ada senyum. Senyum itu dulu di lambangnya senyum tuh gimana sih? Lambang, simbol. Simbolnya senyum ada Lengkungan ke atas itu. ada dulu ada apa sih? Groovy, Groovy. Emoticon. emoticon. Itu kan dulu ada merek apa sih ya? Groovy. Ya istilahnya dulu namanya groovy itu yang bulat kuning terus Oh, catat ya dulu, iya, dulu. iya. Dulu. ya dulunya monyong dulu. Iya, iya, warnanya kuning Kalau terus nggak ada salah gambar itu orang sebuah senyum. brand, sebuah merek Si. groovy atau apalah lupa Ah. juga. Saya suka banget lambang itu. Suka banget lambang itu karena dengan lambang itu orang terbawa untuk menggerakkan kedua ujung bibirnya ke atas. Seperti lambang itu. Seperti lambang itu. Nah, ketika kedua ujung bibirnya terangkat ke atas, ada zat morfin ciptaan Tuhan tuh teraktivasi Aha. dari otak. Namanya zat endorfin atau endomorfin. Yang kalau nggak salah sering dibilang disebut juga zat kebahagiaan. Ya. Untuk ini mungkin pemirsa lebih pintar lah. Tapi yang jelas saya suka dengan lambang ini. Pertama, saya selalu terbawa untuk senyum gitu. Dan wajah saya yang lembut ini terbawa dari lambang-lambang itu. Iya. Iya. Terbawa dari lambang-lambang itu sejak Rambutnya gelepung. Tapi benar lembut kok, lembut. ya. Iya. Lembut banget. Lembut. Karena dari situ saya entah tahun berapa saya jadi seneng apa sih, kalau melakukan apapun mulai dengan senyum gitu. Sampai di rumah saya bikin semacam mungkin bisa dibilang SOP gitu ya pada anak-anak saya untuk senyum. Sebelum ngapain senyum. Kalau bete nggak usah ngapa-ngapain ya. Diam dulu sampai senyum. Diam dulu sampai senyum. Karena Tapi SOP yang bagus itu. iya, karena
kalau melakukan apa, misalnya makan, orang beragama apapun sebelum makan berdoa. Iya. Tapi kalau bete gimana doanya? Nggak enak Nggak banget, enak men. banget. Bener nggak? Iya. Ini ngomongnya ke sana jadinya. Pertanyaannya yang lain dong, ah. Loh, kita kan berdasarkan lagu ya Mas. Iya. Oh, berdasarkan lagu. Berdasarkan Random. lagu. Sekarang menurut Pak Dalam gimana? Yang lembut Tentang juga. smile tadi. Iya, senyum tadi ya. Senyum Ya, tadi. senyum itu Kan di sel- toko-toko pewayangan pasti ada. wayang itu senyum semua. Senyum semua ya. Barusan Iya. mau nanya itu, wayang itu kok dari samping tuh ya Iya, senyum, semua. semua. Senyum semua Iya, ya. senyum semua. Luar biasa. Jadi marah pun ya senyum. Walaupun senyum ya. Iya. Bahkan perang pun indah kan itu. Tapi ya memang benar senyum itu tindakan yang sederhana tapi sulit juga rumit. Iya, sulit. Ntar dulu, Kayaknya- ntar dulu. Sederhana tapi sulit juga rumit, ayo loh. Rumit. Ya kan, karena rumitnya begini, orang melakukan senyum itu setiap hari. Tetapi kandungan senyum itu dua sisi. Jadi senyum itu kan umumnya itu apa ya? Orang melihat orang senyum itu pasti wah itu bahagia. Oke. Gitu kan. Tetapi terkadang dalam kondisi yang pahit pun itu ya kita menarik apa ya, menarik bibir kita terus ya Kedua ujung sampai bibir. bukan hanya senyum, sampai kadang ketawa sendiri gitu kan. Iya. itu memang unik gitu loh. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini selalu ada jodohnya gitu kan. Selalu apa sejoli gitu kan. Selalu dua sisi. Senyum yang memang betul-betul senyum kebahagiaan, tapi senyum ini tetap senyum, bentuknya senyum. Jadi Tapi memang bukan. ternyata senyum itu pertama sulit, Ya. kedua berat ya. Iya, kalau Sulit ini karena dipikir. Kalau dipikirin. dipikir. Enggak, karena dipikir-pikir. Kalau dipikir-pikir. Oh, kalau dipikir, karena ya. dipikir-pikir. Ya, Kalau kita mikir sekali aja untuk senyum, senyum aja. senyum gitu. aja. Iya. Ya, benar tuh. Just do it aja gitu kan. Yang kedua tadi apa berat? Berat. Senyum itu berat. Coba perhatiin kalau kita lagi bete, kita lagi emosi, untuk mengangkat kedua ujung bibir kita ini mendingan kita ngangkat barbel 100 Iya, kilo. Lemparin tuh. Iya. Iya. Makanya mungkin karena itu ya di semua tokoh wayang senyum ya. Bisa jadi. Supaya maininnya ringan. Iya. Bisa jadi. Tapi ini buat Mas Sem nih. Tokoh wayang apa sih yang paling bisa bikin Mas Sem tuh senyum gitu loh? Kan senyum bisa trigger dari luar ya. Ya. Bisa trigger dari luar, bisa ya emang pengen sendiri. Mas Sem penasaran nih. Dari wayang apa? Dari tokoh wayang apa sih yang Sebenarnya kalau tokoh senyum wayang, gitu, kalau tokoh Mas wayang lihat itu gitu. kalau dunia pewayangan, semua pewayangan yang ada di kota itu membuat kita pasti akan tersenyum. Pasti. Tapi Pasti. kalau dipilih satu tokoh yang Yang paling dominan. pokoknya Mas Sem nih kalau udah ketemu dia nih udah senyum deh. Tokoh ini nih gitu. Apa ya? Ya sebenarnya semua, kalau jujur terlalu klise gitu kan. Kita nanyanya pada dalang soalnya. Dia cinta sama Bukan. semua wayangan. Kita nanya pada dalang. Bukan, sebenarnya kalau cinta sih Cinta nggak relatif tahu, ya. relatif ya. Asik. Tetapi melihat wayang itu semua tokoh apapun itu kan karena itu semua ada dalam diri kita sendiri Oh, oke. gitu loh. oke. Jadi Setuju, oke lah, ada yang seneng Jadi semua gareng. tokoh itu sebenarnya ada di dalam diri Iya. kita ya. Ah, Oke. Ya, jadi pada saat kita melihat apa mungkin gareng atau Petruk. mungkin tersenyum, kalau yang paham mungkin senyum karena dia sebenarnya melihat kegarengannya sendiri kan. Kegarengannya sendiri. Gitu kan? Ya. Garing gitu ya. Nah, Bukan kegaringannya iya. tapi ya. Ya mungkin bisa gareng ini sebenarnya kan Garing juga. apa satu ceritanya kan satu jin yang mampu dikalahkan oleh Semar. Gitu kan. Pada saat mau turun ke bumi. Tetapi maknanya ini kan banyak. Sampai gareng itu
Gareng itu juga dimaknai dari simbol kehati-hatian karena cacat, karena kecacatan. Tapi kalau masih pada tataran bahwa gareng itu menurut seseorang atau menurut teman-teman itu garing, ya tidak ada salahnya sebenarnya. Bisa karena aja ya. Karena ya itu cerminannya kan gitu. Iya. Refleksi. Itu cerminannya. Makanya khususnya untuk wayang sendiri memang sudah ada, oh ini begini karakternya begini. Itu kan idealnya. Idealnya si empu menciptakan itu, wali menciptakan itu. Tetapi ini sebenarnya multi perspektif. Iya, multi perspektif itu kan. Pada saat si mungkin baru umur 7 tahun melihat Bima, ya Bima dipegang anak 7 tahun ya jadi lucu. Ya memang baru segitu. Ya iya pasti. Iya. Ya iya. Gitu loh. Karena ya murninya seperti itu. Gitu kan. Ada satu pertanyaan. Senyumnya Boleh Bima, nanya nggak? senyumnya Bima Iya. pun akan berbeda gitu kan pada saat Iya. dipegang anak 7 Iya. tahunan itu. Boleh nanya nggak? Boleh. Itu kan tokoh-tokoh pewayangan, ini teman-teman juga di rumah pada tahu tokoh-tokoh pewayangan tuh mungkin udah ratusan tahun ya, Iya. bentuk-bentuk seperti itu Iya. ya. Ini maaf kalau salah pertanyaannya, Iya. tapi ini pertanyaan kritis aja lah gitu ya. Di kekinian, di zaman sekarang ini, boleh nggak seseorang menciptakan tokoh wayang yang berbeda bentuknya, tapi sebenarnya kandungannya sama Boleh. ini? Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada Ya, masalah seperti itu. seperti Artinya bukan satu penganiayaan karya budaya ya, bukan ya? Penganiayaan. tidak ada penganiayaan. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Oh, itu. oke. Sementara nggak ada. Nggak kena pasal. Ya, tapi kalau Misalnya gini, boleh. gini. Di Kak Resa ini sebenarnya sifatnya ini dominan sifatnya Petruk gitu. Iya. Zaman sekarang bikin wayang ini modelnya model Kak Resa aja wayangnya gitu ya. Iya. Karena ini ketokohan Petruknya cukup dominan di Iya. dia gitu. Iya. Jadi gambarnya beda lagi, Iya. bentuknya yang dari yang dulu sama yang sekarang. Nggak apa-apa gitu ya. Ya nggak apa-apa. Oh, Itu kan, nggak apa-apa. Catet Asalkan ya. tadi Catet, kembali ke nggak awal apa-apa. tadi kan ya. Nah, Kembali ke awal tadi, obrolan awal tadi itu bagaimana mampu menjadi satu media untuk memberikan edukasi kan, edukasi. ya, nasihat. Iya. Nah, itu kan sebenarnya semua yang ada di muka bumi ini memiliki satu nasihatnya kan ya. Nah, ya kembali ke istilahnya tetap membawa itu tidak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Kan dalam rangka bukan untuk merusak atau membunuh satu karya cipta yang lalu. Tidak juga memporak-porandakan Iya. tata kelola Iya. kehidupan ini ya. Iya. Bahkan kalau kembali ke senyum itu awal ya senyum begini, iya kan? Iya kan, senyum. Tetapi karena proses pencapaian manusia dengan kecerdasannya, ya kan, ada sedikit proses pembelajaran tentang kebijaksanaan yang akhirnya bisa membaca ruang, persoalan dan sebagainya. Akhirnya muncul sebuah teknologi, meskipun itu nanti terkadang teknologi itu bertabrakan dengan ruang berikutnya. Itu kan pertanda sebuah sesuatu yang diciptakan di muka bumi penuh keterbatasan. Tidak ada yang mutlak, gitu kan. Makanya terus bergerak. Nggak ada lah yang mutlak. Ini saya buat ini ideal untuk selama-lamanya kan, nggak mungkin kan gitu ya. Ini wagu Iya. Karena pasti pada zamannya. pada zamannya ya kan. Akhirnya saya pernah enggak, bentar kan. Akhirnya yang tadi Juragan bilang sampai menemukan emoticon tersenyum. Groovy itu. Groovy tadi. Iya kan? Orang menemukan cara untuk berkomunikasi dari zaman purba sampai akhirnya menemukan ini dari surat, ya kan? Surat, ya kan? Mungkin sebelum menemukan emoticon digambar, gini kan gitu kan? Berkembang.
Nah, sampai akhirnya tersenyum itu ada simbolnya. Itu kan bahasa semiotika ya. Emotikon itu kan ya. Tentang ungkapan senyum, marah, gitu kan. Iya. Ya sebenarnya kalau diomongin itu emotikon itu ya pewayangan ya. Pewayangan juga. Ya, bukan berarti itu wayang Ya, gitu kan. ya. Tapi kalau mau iya. Ya, Kalau saya simbolis nangkapnya simbolis. sederhana, kenapa wayang dari dulu juga bentuknya senyum, terus groovy tadi juga bentuknya senyum, karena sebenarnya ini ajakan-ajakan pada kita ini termasuk teman-teman di rumah, nggak usah baper ya, teman-teman kita semua, kita bertiga termasuk teman-teman di rumah itu karena gravitasi bumi lebih mudah untuk manyun. Oh, Ya, oke. ya. Faktor gravitasi sehingga tadi simbolisasi tadi dari pewayangan sampai groovy tadi itu bisa membantu mengingatkan kita untuk tersenyum, untuk mengangkat. Iya, betul. Karena paling gampang tapi benar itu, bete. sepakat saya. Tetapi memang gravitasi itu sebuah realita. Iya kan? Benar nggak? Iya kan? Sebuah realita. Karena kalau kita setiap hari tersenyum, gila itu. Karena kosong loh senyum Betul. itu. Iya. Iya kan?